Nah, kalau Bapak Ibu ingin dikenal sebagai dosen yang benar-benar membuat hidup saya berubah, ingin Bapak Ibu dikenal seperti itu? Nah, artinya apa? Saya harus menjadikan setiap perilaku saya pada waktu mengajar itu sesuai dengan apa yang saya ingin bekas mahasiswa itu cerita tentang saya. Kalau ada kumpul-kumpul alumni, belum kita meninggal kumpul-kumpul alumni. Oh, bekas mahasiswanya, rame cikak-cikik gitu ya. Pas Bapak Ibu datang, diem semua gitu. Apa itu? Artinya dia ngomongin saya gitu ya. Hal-hal yang mereka tidak sukai dengan saya gitu ya. Nah, apa Bapak Ibu mau gitu ya? Kalau saya. Nah, jadi sangat penting kalau saya punya misi, kemudian saya sesuaikan perilaku saya. Setiap saya mengajar itu saya sesuaikan dengan saya ingin jadi seperti apa. Itu perannya visi dan misi dalam hidup. Oke. Nah, kalau mengapa saya jadi dosen? Ya, karena saya Muslim, saya mengatakan bahwa saya ingin seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Ya. Jadi kalau saya sudah meninggal, itu 3 hal yang terus menyebabkan amal mengalir buat saya. Itu adalah sedekahnya saya, kemudian ilmu yang bermanfaat saya berikan kepada mahasiswa saya, dan satu lagi adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Saya cek ke beberapa ustaz, ini bukan anak biologis saja katanya. Jadi ini juga mahasiswa yang kita ajar pun, kalau dia mendoakan kita, itu akan menjadi pahala yang mengalir terus buat kita. Bukankah ini sesuatu yang memang kita inginkan? Setelah kita meninggal, masih banyak orang mendoakan kita. Ya. Oke, ini pendorong saya menjadi dosen. Kita tuh harus punya ini loh, pegangan kenapa saya jadi dosen. Jadi dosen itu gak mudah gitu. Serius, betul ya, Pak? Jadi dosen itu gak mudah gitu ya. Gajinya nggak seperti teman kita yang kerja di industri gitu ya, mobilnya juga beda, semua beda lah gitu ya. Jadi nggak mudah, tapi kan kita harus punya suatu pegangan. Kenapa sih saya jadi dosen? Kalau dulu buat saya yang pertama ini yang saya pegang, kenapa saya jadi dosen gitu ya. Nah, yang kedua, ibunda saya itu sebelum menikah itu dulu di TK. Nah, yang menarik bagi saya adalah guru pendidik itu punya visi ke depan yang sangat jauh. Jadi saya ingat betul pada waktu saya SMP, 40 tahun yang lalu saya mau lulus SMP, saya mengatakan kepada ibunda dan ayahanda saya mau masuk STM saja. Apa? Karena abang saya saya kadang-kadang ini juga nih pakai ini gini, untuk menunjuk itu yang mana ya Pak ya? Oh, yang bawah. Oh gitu. Waduh, saya gaptek juga. Abang saya waktu itu 2 tahun di atas saya, dia kelas 2 pindah ke Bandung, mau masuk SMA 3 tahun 74 waktu itu. Nah, dia masuk ke SMA 3 dengan rencana masuk ITB. Jadi saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa orang tua saya sulit untuk membiayai kami, karena abang saya nanti kuliah, adik saya masih ada 3 orang. Bagaimana kedua orang tua saya bisa membiayai kalau saya masuk SMA, dan saya mau kuliah juga. Saya mengatakan saya masuk SMP aja. Dan ibunda saya mengatakan, tidak anakku, kalian berlima, kami 5 bersaudara, harus jadi sarjana semua. Wah, itu benar-benar kata-kata yang mengubah hidup saya. SD, SMP saya tuh gak pernah belajar. SD saya benar-benar main aja gitu ya. Walaupun saya masih simpan ijazah atau apa itu namanya, 10 semua nilai saya gak pernah belajar. SMP saya juga gak pernah belajar. Main pingpong aja di rumah saya itu, bikin meja pingpong, main pingpong aja itu. Sampai ada klub di rumah saya. Begitu mendengar kata-kata ibunda saya, itu saya benar-benar berubah habis. Masuk SMA, karena memang dikatakan kalian harus jadi sarjana, saya harus masuk SMA. Masuk SMA itu tidak pernah ada hari yang saya tidak belajar.
Semua pelajaran yang tidak saya sukai pun saya coba untuk sukai. Pelajaran sejarah saya nggak suka banget gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan? Karena saya nggak suka, saya hafalkan lagi sampai word by word itu saya hafal gitu ya. Bener, saya katakan. Kenapa? Karena ini adalah misi orang tua saya. Dan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Nah, kalau saya melihat itu, maka kemudian saya berpikir, saya ingin menjadi seperti ibunda saya, seorang guru. Nah, ini yang juga pendorong bagi saya untuk menjadi dosen dengan baik. Nah, ya bisa saya ceritakan bahwa kami 5 orang kakak beradik, betul semua jadi sarjana. Kemudian yang 3 pertama ini, abang saya masuk teknik sipil tahun 75 di ITB, saya masuk teknik mesin, kemudian masuk teknik penerbangan tahun 77, dan adik saya yang laki-laki itu masuk teknik biologi tahun 78. 2 orang adik kami wanita itu, satu kuliah di Unpad, satu di Unpad, suaminya juga ITB semua gitu ya. Jadi kalau lebaran, nanti sebentar lagi lebaran, kita silaturahimnya itu seperti ketemu ikatan alumni ITB. Karena anak abang saya juga dua-dua ITB, anak saya juga ITB gitu ya. Oke, nah kira-kira demikian. Jadi harus ada yang menjadi sumber inspirasi terus bagi kita. Nah, satu lagi, yang saya lupa taruh gambarnya. Mestinya urutannya tadi saya. Istri saya pun itu yang betul-betul mendorong. Pada waktu kami lulus, dia mengatakan, udah jadi dosen aja. Nah, itu kan tanggung jawab dia juga. Kalau hidup sengsara, dia yang minta saya jadi dosen juga. Tapi alhamdulillah, jadi dosen itu nggak pernah sengsara. Nah, yang keempat yang mendorong saya itu adalah seorang yang namanya Krista McAuliffe. Krista McAuliffe ini adalah seorang guru SMA di Amerika. Di tahun, saya lupa tahunnya, tahun sekian, 80 sekian, dia terpilih menjadi astronot, guru astronot, untuk tugasnya nanti di angkasa luar, di pesawat ulang-alik, itu melakukan beberapa eksperimen, dan dia akan mengajarkan beberapa sesi dari ruang angkasa. Apa yang terjadi dengan Krista McAuliffe ini, dia naik pesawat Challenger, pesawatnya baru sekian belas detik diluncurkan, meledak. Jadi semua awaknya, krunya tewas, termasuk Krista McAuliffe. Nah, salah satu kata-kata Krista McAuliffe yang banyak kalau Bapak Ibu search di internet, itu dia mengatakan, I touch the future, I teach. Artinya apa? Dengan mengajar, saya berkontribusi terhadap masa depan mahasiswa yang saya ajar. Saya berkontribusi terhadap masa depan bangsa ini. Ya, kira-kira demikian. Gitu ya. Jadi ini yang juga mendorong saya itu untuk betul-betul menyiapkan kuliah dengan baik. Bapak Ibu mungkin nggak terbayang ya. Saya ngajar itu ya kalau mulai dari S1 itu saya dari tahun 83 saya ngajar. Ada mata kuliah namanya statika. Itu kalau di teknik mesin, teknik penerbangan, mata kuliah tingkat 1 saya udah ngajar lebih dari 30 kali. 30 kali lebih. Semester lalu saya ngajar itu lagi. Bapak Ibu pikir saya udah bosen gitu ya. Udah bosen kenapa? Udah hafal semua gitu ya. Dan nggak perlu menyiapkan, betul nggak? Saya masih menyiapkan untuk setiap sesi 2 jam itu kurang lebih 2 jam. Dan sebelum semester mulai, saya itu cari-cari di internet, segala macam bahan itu banyak saya lakukan sebelum semester mulai. Nah, apa sih yang menjadi bahan bakar bagi saya untuk melakukan itu? Ya, kecintaan saya dengan profesi ini. 2 jam itu tidak mudah gitu. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya, Bapak udah ngajar 30 kali, apa sih yang Bapak siapkan lagi gitu ya? Saya menyiapkan. Ada dosen teman saya ngajar kita kelas paralel 5 kelas. Teman saya kalau ngajar, kita pun banyak soal. Mata kuliah statika itu soal banyak. Teman saya itu kalau mau bahas soal, dia tanya ke mahasiswa, bawa textbook nggak? Oke, soal mana kita pilih? Kalau saya tidak melakukan itu, apa yang saya lakukan adalah soal itu betul-betul saya timbang kenapa saya harus bahas soal ini di kelas. Dan saya sampaikan ke mahasiswa, kenapa loh kita bahas soal ini? At the end, kemudian kita bahas lagi hasilnya kenapa. Jadi benar-benar membutuhkan waktu gitu ya.
Nah, ada hal lain yang nanti Bapak akan lihat apa yang saya siapkan. Oke, kita lanjut. Nah, satu hal lagi yang menginspirasi saya dalam mengajar. Ya, inspirasi kita itu mulai levelnya, kalau saya itu mulai dari Rasulullah, kemudian orang tua, kemudian istri, kemudian itu tadi orang terkenal, Krista McAuliffe, tapi juga bisa dari artis. Ada yang pernah dengar nama Whitney Houston? Pernah ya? Ada yang pernah kenal? Oh, ya kenal, saya kenal, dia nggak kenal sama saya.